atau Y. Nah, kita tentukan nilai T1, yaitu banyaknya nilai dalam sampel lain yang lebih kecil dari nilai terkecil. Jadi dari kecil kita cari sampel terkecil, tapi pada sampel lawannya, atau sampel lain. Demikian juga nanti tentukan T2, nilai yang lebih besar dari sampel nilai yang terbesar pada sampel lain. Ya. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ini prosedurnya. Nah, ini uji statistiknya untuk dua arah. Kapan kita tolak H0? Tolak H0 apabila T hasil perhitungan kita itu kita bandingkan T alfa. Nah, T alfa ini bisa dilihat di tabel A7. Tapi A7 ini saya tidak bawa ininya. Nanti kalau silakan kalau mau fotokopi ada buku Daniel ya. Statistik parametrik non parametrik terapan. Itu ada tabel A7. Jadi tolak kalau T hasil perhitungan kita lebih besar dari atau sama dengan T alfanya, T tabel. Kalau uji satu arah, bisa arahnya kanan atau X lebih besar dari Y, atau sebaliknya arah kiri, X lebih kecil dari Y, jadi itu hal alternatifnya atau hipotesis alternatifnya. Kapan kita tolak? Sama. Jika T lebih besar sama dengan, tapi kita menggunakan alfa per 2. Jadi kalau alfa 5% berarti 0,025, 2,5% yang kita pakai. Kalau 10%, 5%. Itu sama kriteria penolakannya kalau T hasil perhitungan kita tadi, T adalah T1 tambah plus T2 tadi, itu lebih besar dari tabel. Nah, ada kemungkinan kita mendapatkan angka sama. Jadi sama itu artinya misalnya nilai paling besar, kita cari dari variabel X, itu ke variabel Y-nya. Misalnya dia 40, tapi di variabel Y itu 40. Jadi kan dia tidak lebih besar, tapi sama dengan. Atau angka sama itu 40-nya ada 2, 42-nya ada 2 misalnya lebih besar. Nah, itu bagaimana hitungnya? Jika nilai terkecil atau terbesar dari sampel gabungan terdapat dalam kedua sampel tersebut, maka nilai uji statistiknya sama dengan 0. Kita lihat nanti. Jika nilai terbesar dari gabungan kedua sampel mempunyai nilai yang sama dengan nilai terbesar dalam sampel yang lain, atau sampel yang berisi nilai terkecil dari masing-masing itu, maka kita hitung setengah. Jadi kalau yang sama persis setengah dia. Misalnya tadi saya bilang terbesar 40, nanti yang di X nah, lebih besar dari 40 itu di Y. Nah, ada di Y itu yang 40, maka dihitung setengah dia, tidak dihitung full satu. Ini contoh soalnya misalnya suatu studi ingin melihat hasil penelitian yang menggunakan sampel sebanyak 60 petani. Ada kelompoknya, ada asal-usaha tani karet dan bukan asal-usaha tani karet, mengenai tingkat keberhasilan dalam membina usaha tani karet di PIR ya, perusahaan inti rakyat, dengan uji T parametrik yang menyimpulkan bahwa pada taraf 5% ada suatu perbedaan yang nyata dalam rata-rata kedua sampel dalam membina usaha tani karetnya. Nah, kemudian studi ini diulang lagi pada wilayah lain dengan kriteria sampel yang sama. Misalnya kita dapatkan data seperti ini. Ini tentang apa tadi dia keberhasilan ya, keberhasilan pembinaan. Nah, ini datanya itu 14 untuk asal usaha karet dan 12 itu yang petaninya bukan dari asal dulunya atau sebelum jadi petani itu dia usaha tani karet. Nah, pertanyaannya ini menggunakan skor ya. Jadi skornya dia tadi ordinal. Skornya jadi dia ordinal. Kalau ordinal kan tidak bisa kita pakai parametrik. Maka pilihannya adalah non parametrik, dan dua sampel ini adalah sampel yang bebas. Yang asal usaha tani karet, ada lagi yang bukan jadi atau non usaha tani karet. Ini hasilnya kita contohkan data hipotetik, kita akan uji dengan alfa 5%. Nah, ini misalnya kalau kita selidiki yang asal usaha tani karet itu paling tinggi nilainya 45 ya, yang dari sini tindakan. Nih paling tinggi 45 ya. 45 ini paling rendah 31. Atau ada 30 enggak? Nah, 31 paling rendah. Oh, sorry, ada 30 di sini. Berarti paling rendah 30. Paling tinggi 45 dia. Ya, di slide yang berikutnya ini. Di slide yang Anda tuh tidak ada, ini saya baru buatkan tadi pagi. Jadi paling tinggi di X itu 45, paling rendah 30.
Sedangkan yang non usaha tani karet atau variabel Y-nya itu paling tinggi 34, ya, paling rendah 20. Itu kan dari langkah pertamanya kita mengidentifikasi. Jadi angka terbesar dan terkecil itu tidak boleh pada sampel yang sama. Kalau kita lihat ini paling besar 45, paling kecil 20 dari gabungan ini, maka kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Tapi kalau dia 45, kemudian 20 juga di X semua, maka stop langsung, strategi ujinya langsung 0. 0 kita bandingkan dengan tabel nanti. Nah, jelas lebih kecil, maka terima dia. Nah, ini kita belum selesai, maka kita lanjutkan karena nilai sampel terbesar pada X, sedangkan sampel terkecil pada Y. Ardo itu jangan ngobrol ya. Ardo Wiratama, dengar saya nggak? Kalau mau kuliah, ya, kalau mau kuliah serius, jangan ngobrol. Yang serius saja itu susah nilainya. Jadi kemarin saya kakak kelasnya 2019. Kecil-kecil semua saya ngoreksi nilai UTS-nya. Saya ujiannya offline. Jadi tidak online. Saya sudah sering ketipu oleh mahasiswa ujian online-nya. Jadi nanti ujian dengan saya offline. Jadi nggak bisa main-main lagi. Jadi kuliah kalau di online ini kan bisa sambil ngobrol, sambil ini kalian, walaupun hidupkan kameranya. Walaupun saya kelihatan di sini. Saya pantau. Ya. Jadi yang memperhatikan aja 1% susah ininya ya, apalagi kalau Anda sambil ngobrol, sambil main-main. Jadi itulah kewajiban kami sebagai dosen mengarahkan. Oke, saya ulangi lagi. Di kriteria pertama itu harus sampel terbesar dan terkecil, jadwal sampel gabungan terpisah dia. Karena kalau dia pada satu sampel, maka itu stop langsung statistik ujinya atau T-nya sama dengan 0. Langsung kita bandingkan dengan tabel. Pasti lebih rendah dia. Maka kalau lebih rendah pasti dia terima 0. Ya. Nah, di kasus kita ini yang tertinggi dia ada di X, terendah ada di Y. Ya. 45 paling tinggi, sampel gabungannya paling rendah 20. Setelah itu angka berikutnya berarti kita cari sampel terbesar dan terkecil pada masing-masing sampelnya. Nah, di sampel X itu ada di yang X ya, petani yang X itu ada 45 dan 30, paling besar 45, paling rendah 30. Kemudian di sampel yang Y itu 20 dan 34, ya terbesar 34 dan terkecil. Nah, ini langkahnya. Jadi 5 langkah yang Ibu Desi ajarkan tentang pengujian hipotesis. Jadi langkah pertama kita terus ikuti, yaitu menuliskan hipotesis 0. Nah ya, H0, X sama dengan Y. Nah inilah beda antara parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik, kita tuliskan apa yang mau kita lihat. Misalnya kalau dia rata-rata, kita gunakan apa parameternya? Kalau dia rata-rata, kita gunakan apa parameternya? Ada yang bisa jawab? Kalau kita membuat hipotesis, H0, kalau dia parametrik dan ini ujinya uji T atau nilai tengah atau kesamaan parameter lokasi, maka parameter yang kita tulis apa di situ? Kalau di non parametrik saya tulis X dan Y ini. Tapi kalau non parametrik misalnya kita membedakan pendapatan antara yang asal usaha tani karet dan asal bukan usaha tani karet. Apa parameternya di sana? Mu ya Pak. Ya, benar. Jadi kita gunakan itu parameter untuk rata-rata adalah mu. Siapa yang jawab tadi? Terus malah ya? Iya Pak. Ya, benar. Jadi ya masih ingat berarti kan pelajaran dari Bu Desi dan mungkin pelajaran statistika umum yang kita berikan. Jadi, nah itulah yang membedakan parametrik dan parametrik. Ini non parametrik dia tidak ada parameter. Non parametrik, ya, dia tidak ada parameter. Kenapa tidak ada parameter? Karena distribusi datanya kan nggak jelas ini.
Maka kita gunakan lambang X, Y, terserah A, B, silakan saja. Ya, maka dia gunakan X sama dengan Y. Artinya tadi penerapan teknologinya kalau nggak salah tadi ya, fokus kita tadi itu sama antara yang asal usaha tani dan non usaha tani karet. Nah, karena ini ujinya dua arah, dari mana kita dapat dua arah? Lihat pertanyaannya, apakah data ini dapat memberikan bukti yang cukup bahwa populasi asal sampel itu berbeda? Nah, kalau berbeda kan ada dua pilihan, dia berbeda atau tidak berbeda. Maka ini berbeda, ini tidak berbeda. Ujinya dua arah. Nah, sudah kita rumuskan hipotesisnya, ini langkah pertama, rumuskan hipotesis nol. Langkah kedua, rumuskan hipotesis alternatif kan. Yang ketiga nanti kita tentukan alfanya, wilayah kritisnya. Itu kalau di parametrik kan udah menghitung nanti nilainya, kemudian disimpulkan langkah kelima, tolak atau terima. Nah, nilai terbesar itu kan tadi sudah kita sebutkan 45, ya. Terkecilnya 20 tadi sudah sebutkan. Karena dia pada sampel yang terpisah, maka kita lanjutkan langkah berikut. Maka cari nilai terbesar atau terkecil di X dan di Y. Sudah tadi kan 45, 30, 34, 20. Langkah keempat, nilai yang lebih kecil dari 30. Jadi nilai terkecil pada sampel X itu kita cari terkecil dari 30 pada sampel Y. Maka kalau kita cari yang lebih kecil dari 30 di sampel Y-nya, itu ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Nah, karena ada nilai 30 pada sampel, maka kita tambahkan pada nilai T1 ini setengah. Karena ada yang 30. Coba kita lihat. Dia kan lebih kecil, tapi nah, di sini ada 30 di sampel Y ini. Ini ada 30 kan? Karena sama persis dengan nilai terkecil. Yang kita carikan yang lebih kecil dari 30. Kalau lebih kecil dari 30 kan berarti ada 22, 27, dan ada 8 dari kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 6, 7, 8, ya ada 8 kan? Tapi ada satu yang sama persis, jadi 8 setengah dia jadinya. Jadi 8 setengah T1, kemudian cari T2, nilai yang lebih besar daripada nilai terbesar pada sampel yang terkecil tadi. Nah, terbesar kan 34 ini di Y. Cari yang lebih besar dari 34 di sampel X. Maka kita temukanlah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 8 yang lebih besar dari 34. Ya. Ditambah dua nilai yang sama dengan 34, yaitu 1. Jadi ada di sampel X itu ada dua nilai yang sama dengan nilai 34. Maka tadi setengah-setengah jadi 1 dia. Maka T2-nya 9. Kita gabungkan di langkah berikutnya itu T1 plus T2, 17 setengah ya, 17,5. Nanti dibandingkan 17,5 ini nilai T-nya dengan tabel. Nah, kita lihat untuk di tabelnya yang dilihat selisih ya. Jadi N-nya berapa, M-nya berapa, jadi N-nya itu 14 kita tadi sampelnya dan M-nya itu 12, maka sisinya 2. Maka kita lihat di tabel itu pada alfa 5% ya, dengan selisihnya 2 itu di rentang selisihnya itu, maka nilai tabelnya 7. Nah, T kita itu 17 setengah atau 17,5 lebih besar daripada T tabelnya 7, maka ditariklah kesimpulan tolak Hanol. Berarti tidak benar kalau dia sama, tapi yang benar itu terjadi perbedaan ya. Jadi kita tolak Hanol, ada perbedaan. Ini rata-rata apa tadi? Rata-rata penerapan teknologi kalau salah tadi ya. T itu lebih besar T alfa, maka tolak Hanol, artinya adanya perbedaan asal antara kedua populasi. Nah, ini namanya uji kilat, jadi cepat dia. Jadi kita lihat terbesar terkecil, cari apakah terbesar terkecil pada sampel yang berbeda atau sampel yang sama. Kalau sampel sama maka nilai uji statistiknya 0, tapi kalau berbeda kita lanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai uji kilat.
let's pakai atau uji cepat ini ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan uji median. Tadi saya sampaikan ada median, modus, ada mean. Kalau kita bicara parameter lokasi ya, atau pemusatan. Nah, uji median, adakah suatu prosedur untuk menguji apa? Adalah prosedur untuk menguji apakah kelompok sampel bebas berbeda dalam harga atau nilai tengahnya. Ini uji ini digunakan skor kelompok. Minimal sama dengan uji kilat tadi, uji kilat pakai tadi dia skalanya minimal ordinal. Sama tadi, tidak semua ukuran tidak sama dengan parametrik, tidak mesti ukuran sampel yang sama. Kayak tadi uji kilat juga 14 sama 12. Nah ini prosedur ujinya, langkah-langkah ujinya, menentukan median skor gabungan. Jadi kalau kita punya sampel, 2 sampel, kita cari rata daripada mediannya. Pisahkan skor masing-masing kelompok terhadap median gabungan dalam suatu tabel kontingensi. Jadi kita buat tabel kontingensi nanti. Nanti kita pisah-pisahkan dia. Nah ini kelompok 1, kelompok 2 kan, karena 2 sampel bebas kita. Kemudian banyak skor di atas median, banyak skor di bawah median. Jadi kita mengisikan saja nanti. Ini kita menggunakan tabel. Jadi A, B, C, D. A itu kelompok 1 yang skornya di atas median. Lebih itu kelompok 2 yang skornya di atas median. Ya, C itu kelompok 1 skor di bawah median. Ya, kelompok 2 aja sama, D itu. Maka kita buatlah, kita jumlahkan. Nah, nanti kaidah keputusan, ini nggak kelihatan ininya ya. Oh ya, ini chi-square lebih kecil sama dengan alfa, derajat bebas tertentu, maka kita terima H0, tidak ada perbedaan berarti. Tapi kalau sebaliknya, lebih besar, maka tolak H0. Atau di bawahnya itu, kapan terima tolak P lebih besar dari alfa, itu peluang ya. Jadi P itu nanti peluangnya, itu maka terima, tapi kalau dia lebih sama dengan adalah tolak. Jadi, kemudian kalau uji kita ujinya satu arah, maka nilai alfa itu dikalikan setengah atau dibagi 2. Nah, ini juga aturannya. Jika N1 plus N2 itu lebih besar 40, pakailah uji chi-square dengan rumus di bawah ini. Jadi agak beda dia. Kalau di atas 40, yang terbesar, maka rumusnya seperti ini. Mirip dengan kita diuji satu sampel ya, kita sudah belajar. Nah, jika skor median sama median gabungan, nanti kita lihat ada ukuran yang ini ya, ukur apa? Jika sampel di atas 40, ada juga sampel yang maksimum 40. Jika N1 plus N2 itu lebih kecil atau sama 40 atau lebih besar sama dengan 20, dan tidak satupun mempunyai frekuensi diharapkan kurang dari 5, maka kita gunakan uji chi-square. Ya. Dan jika N1 plus N2 itu besar dan hanya sedikit yang jatuh pada median gabungan, maka kasus digugurkan dari analisis. Jadi kalau banyak sampel kita besar, artinya ukuran sampel kita besar, dan hanya sedikit, maka bisa kita hilangkan kasus tersebut, dibuang. Kita masukkan dia ke dalam kategori yang lebih besar dari kita masukkan ke dalam kategori yang lebih kecil dari skor rata-rata mediannya. Nah, ini kita lihat tadi kalau dua kondisi ini, jadi untuk ukuran 20 sampai 40 tidak mempunyai frekuensi harapan yang lebih kecil dari 5, maka kita gunakan uji chi-square. Ini rumusnya sama ya. Nah, ini kita lihat contoh misalnya. Sampel kita di sini adalah sampel petani tamat SD dan petani yang tidak tamat SD. Berarti cuma 12-12. Nah, ini ukuran sampel kecil ya. Skala pengukurannya, ini nggak masuk parametrik. Dia ordinal. Maka
uji yang dipilih adalah non-parametrik 2 sampel terikat. 2 sampel bebas. Ini misalnya ada sampel petani ada 12, skornya ada di kolom kedua, kemudian petani lagi ada 24, skor penerapan di desa yang lain itu ada. Nah, di sana ditanyakan, dari data di atas, apakah Anda dapat menyimpulkan bahwa median penerapan teknologi petani yang tamat SD sama dengan yang tidak tamat SD? Berarti ujinya 2 arah. Ya, sehingga untuk langkah pertama Hanok sudah bisa di ini kan, sudah ditulis. Alternatifnya, ini ujinya karena 2 arah, ya tidak sama dengan nanti. Nah, ya, jadi silakan kalau X, X sama dengan Y atau X tidak sama dengan Y. Nah, mediannya 10. N-nya 24, berarti sampelnya 24. Frekuensi harapan tidak ada yang bernilai 5. Kita gunakan chi-square. Nah, ini peta ini. Seandainya hasilnya seperti ini, ya, sudah kita gabungkan tadi cari mediannya kan. Nah, ternyata di atas median kalau petani SD itu ada 6. Kalau di bawah median itu ada 6 juga. Terus di petani yang tidak tamat SD itu ada 5 dan 7. Jadi isi kolomnya itu berdasarkan mediannya. Nanti kita hitung median rata-ratanya, dia berada di atas atau di bawah median itu. Kalau di atas di bawah, kalau di atas atau sama dengan nilai setengah. Ya. Jadi dia menggunakan tabel kontingensi ukuran 2x2 ini. Sudah didapatkan, nanti dijumlahkan ke baris maupun kolom. Ini kan skor median di atas median gabungan, ini di bawah ini gabungan. Nah, ini pengolahannya, chi-square-nya. Ya, kita dapatkan nilai chi-square-nya 3,84. Ya, ini nilai chi-square-nya. Baru nanti kita lihat keputusan terima H0, tidak ada perbedaan median antara petani yang tamat SD dengan yang tidak tamat SD. Ya. 0,34 chi-square-nya itu ya. Sedangkan hitungnya itu adalah 0,04. Jadi lebih kecil ya. Ya, nilai tabelnya itu 3,84, yang nilai perhitungan kita cuma ini 0,04 ya, chi-square perhitungan, sedangkan tabelnya lebih besar dari 3,84. Nah, ini uji yang ketiga, uji Mann-Whitney. Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi uji kilat sudah, uji median, sekarang uji Mann-Whitney. Sama dengan yang tadi. Sorry, ya. Pak, izin bertanya. Untuk baca tabelnya itu sama kayak baca tabel T atau beda, Pak? Iya, saya nggak bawa tabelnya ya sayangnya ya. Bukunya agak ini. Ini ya, kalau di chi-square, kan tabel chi-square ya. Sudah tahu ya, tabel chi-square kan harus ada derajat bebas ya. Jadi nanti derajat bebasnya, kalau chi-square kan sama tabelnya, nanti lihat derajat bebasnya. Jadi karena ini dua kategori, cuman sampel yang ikut tidak ikut misalnya, maka N-nya, K-nya K-1 dia, karena 2, maka 1 derajat bebasnya. Jadi kelompoknya ada 2 kelompok, karena untuk derajat bebasnya itu N-1 atau K-1, jadi 2 kelompok dikurangi 1, jadi derajat bebasnya di sini 1. Nah, kalau derajat bebas 1, kan di dalam tabel chi-square itu kan ada derajat bebas ya, jadi ikuti derajat bebasnya, alfanya Anda mau berapa? Kalau ini kan alfa 5%. Jadi di tabel itu chi-square, untuk alfa 5%, derajat bebas 1 itu 3,84. Coba saya cari, rasanya di anu sudah ya, kita dulu. Kita lihat di tabel chi-square-nya ya.
tabel chi-square. Ada tabel chi-square di sini. Tabel. Oke, tabel. Tabel chi-square. Oke. Jadi Anda juga harus punya keterampilan untuk bisa membaca tabel ya. Tunggu ya, agak ini loh. Ini benarnya. Dia derajat bebasnya itu tegak, jadi sumbu tegak. Nanti alfanya, kalau nggak salah itu dia tegak ya. Jadi cek dulu chi-square-nya. Belum keluar ya. Oke, ini ya. Nggak lambat ya. Udah kelihatan? Nah, bisa kelihatan ini kan, ini degree of freedom-nya, derajat bebasnya. Kalau kita 1, alfa kita 5%, 3,8 kan tadi kan? Ya. Jadi kita pakai alfa 5% kan, ini chi-square-nya 0,05 atau 5%. Derajat bebas kita 1 tadi kan, maka 3,84 kalau nggak salah dia tadi. Tapi kalau derajat bebas kita, 2, di bawah lagi dia lebih besar, 5,99. Nah, tergantung. Jadi, poin yang kita lihat kalau melihat tabel itu, berapa derajat bebasnya, alfa yang kita pakai berapa. Kalau alfa 5%, ya derajat bebas 1 ini perpotongan antara ini. Itulah yang harus dikeluarkan. Bisa ya, Rainanda? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain juga ya, kalau nggak paham silakan bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di bagian uji killer Turki tadi, Pak. Oke. Mengenai nilai N dan M itu nilai yang mana, Pak? Oke. N itu adalah yang Slide sampel X, M itu sampel Y. Jumlah ini ya sampelnya. Jadi M-nya kan N-nya 14 dari sampelnya, sedangkan yang Y itu 12. Jadi M dikurangi N berarti kan 14 dikurangi 12 ya. Selisihnya 2 berarti. Untuk nilai T tabelnya itu dilihat dari tabel yang mana, Pak? Oh, tabel A7. Tabel A7, tabel A7 ya kalau nggak salah. Nah, ini saya nggak buat tabel A7-nya. Tabel A7 itu bisa Anda copy nanti dari bukunya Daniel. Di tadi yang ini ya, di sini ada ini. Ini sudah keputusan. Tadi yang ini ya, uji ini ya. Uji kilat taki atau uji berarti? Uji media. Ada selisih apa M dan N ya. Nah, ini bukan. Ada M dan N ya. Oh, nggak ada di sini. Jadi M itu atau N itu adalah X-nya, M itu adalah variabel Y-nya. Nggak ada di sini.
Oke, ini sudah kita, ini nanti uji main nih. Sekarang baru uji main nih ya. Yang mungkin ditanya oleh ini. Nah, uji yang ketiga, sudah kita belajar tadi kilat, cerki, kemudian median. Sekarang uji yang ketiga dari ukuran kesamaan lokasi ini atau parameter lokasi. Main Whitney itu uji yang digunakan untuk melihat apakah dua kelompok sampel bebas telah terdeteksi sampel yang polisi yang sama. Uji ini minimal sama tadi dengan dua ujian sebelumnya, skala ordinal. Ya. Uji ini merupakan uji yang paling kuat dibanding uji-uji non parametrik lainnya. Jadi tadi ada beberapa kan uji non parametrik yang dua sampel berhubungan, ada uji kilat kaki, ada uji median, dan sekarang ini uji main Whitney. Nah, di antara uji-ujinya itu pilihan itu yang paling kuat nih adalah main Whitney ini. Kita lihat rumus ujinya seperti ini nanti. T sama dengan S dikurangi N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2. Ya. Nah, S itu apa? T itu nilai statistik uji main Whitney-nya, ada tabel di ya. S itu jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan ya. Kemudian nanti kita lihat N1 jumlah sampelnya. Nah, prosedur ujinya menentukan peringkat-peringkat, jadi menentukan peringkat gabungan kedua sampel dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi digabung dengan memberikan tanda aljabarnya. Anda sudah belajar Wilcoxon, ya, ini mirip Wilcoxon dia, tapi Wilcoxon itu untuk sampel yang yang berhubungan. Jadi menentukan peringkat gabungan, jadi dibuat peringkat gabungan datanya itu dari terkecil terbesar, dan memberikan tanda aljabarnya, kalau positif dikasih, kalau negatif. Ya. Bila temukan hasil-hasil yang sama, kita berikan rata-rata peringkat dari posisi peringkat yang semestinya. Jadi misalnya ada peringkatnya sama persis angka, jadi peringkat 14. Nah, itu harus dirata-ratakan 14,5 misalnya. Itu ya. Bila temukan hasil-hasil yang sama, kita berikan nilai peringkat. Oke. Menentukan peringkat gabungan kedua sampel dari yang kecil ke yang besar tadi sudah. Oke, sekarang. Nah, ini kalau dua arah. Jadi kita tidak pakai lambang. Jadi H0 itu distribusi median kedua populasi itu identik. Kalau tidak identik ya, nanti alfa tolak terima ini adalah ini apa kaidahnya. Bila T lebih kecil dari W alfa per 2, T lebih besar 1 minus alfa per 2, ini tabel 8 nanti. Nah, kita akan lihat seperti rumusnya pilihannya. Kalau uji dua arah, uji satu arah, lihat di tabel Daniel, tabel A8. Saya tidak buat tabel ini ya. Dan nanti kalau biasanya anak-anak statistika dia ngopi nanti. Atau nanti dikopikan satu, dikasihkan asisten nanti. Nah, Pak, izin bertanya. Uh-huh. Ini kan yang diuji main Whitney ini, yang dua arah itu alfanya itu dibagi 2. Nah, yang uji sebelumnya itu kaidahnya itu yang satu arah dibagi 2. Jadi ini beda-beda ya, Pak? Ya, ini tergantung ujinya ini. Atau? Ya, kalau dia ini dua arah, umumnya ya, umumnya memang alfanya dibagi 2. Secara umum, tapi ada juga beberapa uji yang tidak menerapkan itu kalau terbalik. Jadi umumnya alfanya bagi 2. Karena kita kiri kanan kan kayak uji T, Anda kan uji T yang Anda belajar parametrik itu kan kalau dia ujinya dua arah, alfanya dibagi 2 kan. Jadi kalau alfa 5% maka 2,5% begitu. Nah, ini kan alfa dibagi 2 karena ujinya dua arah kan. Kalau satu arah enggak, ini kan benar nih, satu arahnya di alfa saja. Jadi satu arah yang lebih kecil dari jadi T lebih kecil W alfa, tolak H0, kalau dua arah, kapan tolak itu bila T lebih kecil dari alfa per 2.
Ya. Jadi ada dua cara. W1 alfa per 2 adalah N1 dikali N2 dikurangi W alfa per 2. Jadi kalau udah dapat W alfa per 2, maka W1 minus alfa per 2 otomatis dapat, karena N1 N2 kita sudah punya. Nah, kalau satu arah ini, oke, Rianda ya. Satu arah juga sama begini. Tolak bila T lebih besar dari W alfa per W 1 min alfa. Jadi gede nilainya. Alfanya 5%, berarti 95%. Kan dari tabel itu ada yang 90%. Tabelnya tadi. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Suatu peneliti ingin membandingkan tingkat komersialisasi usaha transmigrasi asal Jawa dan lokal. Jadi komersialisasi yang diukur adalah tanggapan jawaban mereka atas pertanyaan yang diajukan mengenai ukuran-ukuran komersialisasi dan subsisten. Jadi ada komersil, ada subsisten. Jadi kalau subsisten itu hanya berproduksi memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi kalau komersialisasi itu tujuannya untuk pasar, artinya dia mencari keuntungan. Tapi kalau subsisten itu minimal memenuhi kebutuhan keluarga. Diambil contoh secara acak pada suatu daerah transmigrasi yang sudah lama bermukim. Sampel tersebut 15 petani asal Jawa dan 10 asal lokal. Kemudian setiap jawaban pertanyaan diberi skor 1 sampai 15. Nah, ini hasil skornya misalnya seperti ini. Jadi petani asal Jawa itu 15 orang, sedangkan lokal itu 10 dan nilai skor jawabannya itu seperti tertera di tabel. Nah, pertanyaan dari data di atas, apakah cukup bukti bahwa tingkat komersialisasi petani lokal lebih rendah dari petani asal Jawa? Di lokal lebih rendah. Jadi satu arah ini, alfanya 5%. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah cukup bukti bahwa tingkat komersialisasi petani lokal lebih rendah? Tidak satu arah. Ini juga karena kita bicara distribusi manajemennya. Ya, ini data ininya tadi skornya. Nah, terus kita lakukan peringkat. Ya, dari data sebelumnya, ini dari sebelumnya. Ini datanya ya, kita beri peringkat sekarang. Gabungan dari kecil ke besar. Kita lihat di sekarang peringkatnya. Oke. Ini kan skor-skornya. Paling rendah itu nilainya berapa? Skor itu 1 ada nggak? 2 paling rendah ya. Nah, yang paling rendah 2 kan? 2 itu ada berapa? Jadi ingat dulu ada skor gabungan ya. 2-nya itu ada berapa? Ada 3 2-nya. Di sini, sorry, di petani lokal. Mana ini ya? Nah, ini peringkatnya. Ini kan skor paling rendah 2, 1 nggak ada kan? 2 ini ada 3. Berarti skor kita ada 3 peringkat tuh, 1, 2, 3. Maka peringkatnya ditambahkan, peringkat 1 ditambah peringkat 2 ditambah peringkat 3. Itu 6 kan? 6 bagi 3 sama 2. Atau kalau dia ganjil nggak usah lagi dijumlah-jumlahin, 1, 2, 3. Berarti yang tengah-tengah yang dipakai. Kalau yang ganjil ya, kalau genap memang dibagi 2 pakai setengah dia. Tapi kalau dia ganjil, misalnya 4, 5, 6, nggak usah lagi jumlah-jumlah, langsung di tengah 5 peringkatnya. Ini kita lihat peringkatnya. Atau ini 2 kan? Ini nilai skornya 2, nilai 2 semua. Nanti berikutnya angka terkecil berikutnya 4. Nah, ini skor ini sudah 1, 2, 3 kan, berikutnya 4 cuma 1 dan berikutnya sama. Jadi kalau dia sama nanti kalau 2 misalnya kayak ini kan ini 10 dan 11 5 ini. Kan ini udah 3 kan, berarti 4, nanti 4-nya ada berapa? 4 ini sebelah sini ada 2, di sini ada 2, berarti 4 itu ada 4. Nah, kalau genap begitu terpaksa Anda tambahkan. Jadi peringkat tadi ini 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4, 5, 6, 7 itu dijumlahkan, baru dibagi 4. Dapatlah 6,5 ini. Jadi peringkat yang sama. Nah, kalau sudah kita buat peringkat gabungan, maka kita jumlah
bedakan jumlah itu harus disebut dengan X. Untuk bahasa Jawa itu kita total S-nya 2, 3, 4 peringkatnya ya. Sedangkan yang lokal 90,5. Nah, ini pernyataan hipotesisnya kita lihat kan tadi langkah pertama harus hipotesis 0. 2 alternatif. Ketiga kan alfanya kan. Keempat baru ngitung ini, kelima kesimpulan. Jadi H0-nya distribusi kedua populasi tidak berbeda. Kemudian distribusi populasi X lebih besar daripada Y. Nah, kita buktikan di sana. X-nya lebih besar. Oke. Nah, kita masukkan S-nya berapa? Tadi S-nya, lihat kan di sini 2, 3, 4, 5. N1-nya berapa? 15 kan tadi. Ditambah 1 dibagi 2. Maka kita dapatkan 114,5. Itu nilai tabel T-nya. Untuk sebelum berhubungan. Bebas. Nah, baru kita cari tabelnya. Ini tabel W alpha sama W alpha kita 5%, itu di tabel 45 nilainya. Sedang 1 minus alpha kita dapatkan dari N1 kali N2, ukuran sampel 1 dan 2, dikurangi dengan W alpha. Maka sebenarnya kita akan dapatkan W alpha-nya itu adalah 105. Dan ini jauh lebih besar ya, jadi T lebih besar dari W alpha, W1 minus alpha. 105. Nanti Anda lihat di tabel ya. W1 minus alpha itu 105. T-nya kita dapat 114. 114 itu lebih besar daripada tabel 105. Maka diputuskan tolak H0. Tolak H0 artinya tingkat komersialisasi petani lokal lebih rendah daripada petani asal Jawa. Berarti benar. Ya. Nah, sekarang kita lihat kesamaan 2 parameter. Uji F yang saya katakan tadi harusnya. Yang pertama kita bicarakan uji mood. Jadi ada mood-moodan dia orangnya. Ada Moses nanti kan. Uji ini digunakan kalau kita ingin melihat ini persebaran ya, bukan lagi ukuran pemusatan. Penyebaran parameter. Asumsi yang dipakai sama nanti data terdiri dari 2 sampel yaitu X, kalau ini R4 ya. Atau ini 2 sampel N1, N2, ini bukan R4, N1, N2 dia. Oke. Di mana N1 lebih kecil dari N2, jadi ukuran sampel 1 lebih kecil dari sampel 2. Populasi berdistribusi kontinu merupakan 2 sampel yang bebas, minimal juga dia menggunakan skala ordinal, nominal nggak bisa berarti. Oke. Populasi merupakan yang identik ya. Nah, ini rumusnya. M sigma I dari 1 sampai N R1 dikurangi N plus 1 dibagi 2, dipangkatkan. Nah, M itu ada statistik uji moodnya, R1 itu peringkat hasil pengamatan X yang ke I dalam sampel gabungan, N itu jumlah sampel gabungan. Oke, kita lihat sekarang. Nanti kaidah keputusan. 2 arah. Nah, dia boleh menggunakan karena kita ragam, ini melambangkan simpangan baku ya. Atau sigma ini simpangan bakunya. Boleh, walaupun dia tidak menyatakan simpangan baku. Karena kalau simpangan baku itu artinya dia uji parametrik. Kaidah kebetulan tolak H0 ya. Itu 1 arah dan 2 arah. Nah, ini tabelnya bisa dibuka. Jadi di buku Daniel halaman 9 ada di buku. Jadi kapan kita tolak ini ya. Kalau ujinya 1 arah juga lebih besar dari kapan kita tolak juga bisa Anda lihat. Kapan tolak dan kapan tolak 1 arah ya. Ini arah lebih besar dari yang satu ini arah yang lebih kecil dari.
kita akan tolak H0. Jadi sama saja dia tolak itu kalau M lebih kecil dari M aksen alfa. Sama dengan yang ini ya, yang satu arah ini. Jadi kalau lebih kecil ditolak, tapi kalau yang arahnya ke kanan, kalau dia lebih besar baru tolak. Oke, kita lihat ke kasusnya ya. Nah, ini contoh. Dalam suatu penelitian yang ingin melihat penyebaran tingkat pendapatan petani yang ikut kelompok tani dan yang tidak ikut kelompok tani, ini jelas sampelnya sampel bebas, 2 sampel bebas, ikut kelompok tani dan tidak ikut kelompok. Untuk itu tujuan ini mengambil 77 orang petani sampel yang ikut kelompok tani dan 6 orang yang lagi yang tidak ikut kelompok. Kemudian dari kedua sampel ini diinterview tentang besarnya tingkat pendapatan rata-rata setiap bulan. Kita lihat nanti datanya, ini misalnya pendapatan petani yang kelompok tani, yang bukan kelompok tani, ini ya. Nah ini sebenarnya skala rasio, tapi kan dia minimal ordinal, boleh skala rasio paling tinggi. Dari data di atas, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa kedua populasi yang diamati terdapat? Berarti ini uji dua arah, karena cuma jemput berbeda, bedanya lebih besar lebih kecil enggak. Nah kalau dia tidak jelas, maka itu dua arah. Ini rumusnya. Jadi kita buat peringkat gabungan. Rata-ratanya berapa? Ini sebenarnya N plus 1 dibagi 2. Ini peringkat rata-rata sebenarnya. Ini R peringkat yang kita cari. Ini rata-rata. N-nya berapa ditambah 1 dibagi 2. Ya, itu peringkat rata-ratanya. Jadi N kita berapa? 13. Ya, 13 sampelnya tadi. Kita yang pakai itu di N1-nya. Jadi mana N1? Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 ya jumlah sampel kita. 13 ditambah 1 dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2 jadi 7. Nanti baru dikuadratkan. Nah, sekarang peringkat gabungannya, ini bisa Anda lihat, ini pengamatan kita urutkan dari kecil ke besar. Tapi jangan lupa identitasnya jangan dihilangkan. 60,7 itu punya siapa? Punya Y. 70,5 itu punya Y. Jadi kita urutkan dari kecil ke besar. Dan identitasnya kita tetapkan. Nah sekarang peringkatnya mulai dari 1, 2, 3 sampai ke 13. Ya, jadi peringkat. Selanjutnya kita sudah dapat tadi, kita masukkan ke ini ya, potensinya. Kita masuk, nah ini M-nya. 3, 4, 5, 7, dan sekian itu dapat ke mana-mana. Anda perhatikan, M-nya itu 3 kurang 7. Nah, 3 itu tadi nilai apa? Nah, peringkat. Kenapa 3? X-nya yang kita lihat kan peringkat 3 dia. 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13. Kita lihat 3, nah ya. 3, 4, 5 ya. Nah, ini kan R-nya tadi 3, 4, 5, berarti R ketiga, R keempat, R kelima, terus berapa peringkat tadi? Dikurangi N plus 1 dibagi 2 tadi, peringkat rata-ratanya. 7 tadi kan, jadi N-nya itu 13 ditambah 1, 14, 14 dibagi 2, maka 7. Jadi semuanya dikurangi 7, kuadrat semua. Sesuai dengan rumus ini. Nah, ini rumusnya. M adalah R. Ini N plus 1 dibagi 2. Ya, tadi dapat peringkat rata. Dari mana misalnya Anda bingung dapatkan ini 3 kurang 7 kuadrat, 4 kurang 7. Ya, ini masing-masing nilai. 7 ini peringkat rata-ratanya tadi. Ya, peringkat rata-ratanya. Ini 13 kan. 13 peringkat rata-ratanya. R-nya tadi, X-nya nomor berapa? 3, 4, ini X ya. X-nya urutannya 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13. Nah, ini kita dapatkan 95 M-nya itu.
Untuk N1 sama dengan 7, N2 sama 6 dengan nilai alfa 5 pada uji dua arah, maka saya nah ini agak repot, jadi di tabel itu ada ini, ada banyak pilihan. Ya, jadi kita dapatkan sekarang, tabelnya ini M aksen alfa berdua, ini aksen 2 alfa itu nilainya. Nah, kita dapatkan 95. Kalau ujinya dua arah, ya ini 95 kan. Kalau ujinya dua arah, di sini ada lebih. Nah, kapan kita tolak H0? Bila M lebih kecil dari M aksen alfa per 2 atau M lebih besar dari M aksen alfa aksen 2. Jadi, nah ini, maka kita lihat ya hasilnya. Nah, dapat tadi 95 itu kita lihat kaidah uji yang digunakan. 95 itu lebih kecil dari 130, tapi dia tidak lebih besar dari 95 lebih kecil 30 dan 95 tidak lebih besar dari 38. Artinya dia tidak lebih kecil 30, sebenarnya benar ya, lebih kecil 30, tetapi dia tidak lebih besar dari 38. Maka kita putuskan terima H0. Jadi ada dua nilai. Di situ kan 38 dengan 130 ya. Jadi lihat kriteria kita tadi, karena dia tidak berada lebih kecil dari 38, 95 itu, maka dia terima H0. Artinya tingkat penyebaran pendapatan antara kedua golongan petani tersebut tidak berbeda secara statistik. Nah, jadi kasus seperti ini kalau Anda dalam penelitian bisa dipakai itu. Ada enggak perbedaan persebaran antara petani yang ikut dengan yang tidak ikut? Maka bisa gunakan uji yang kita pakai ini, uji mood namanya. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rory. Mengenai nilai N2 itu sama dengan banyak yang kelompok Y ya, Pak? Untuk N1, N1 7 dan N2 6, iya. N1 itu jumlah sampel kelompok 1, N2 itu harusnya N kecil ini ya. Ini bukan N besar harusnya. Ini N karena ini populasi. Jadi ukuran sampelnya yang X, ukuran sampel yang Y. Jadi 7 dan 6 itu adalah ukuran sampelnya. Untuk menentukan kelompok X dengan Y tadi gimana ya, Pak? Berdasarkan soalnya. X itu sebagai pembanding. Data kita nanti dia yang dijadikan dasar ininya. Ini kan? Nah, ini. Biasanya, asal di depan tadi sudah disebutkan, N itu lebih besar dari M. Ada ya tadi ya? N lebih besar dari M. Yang uji sebelumnya, N lebih besar dari M. Nah, kalau N itu jumlah sampel gabungan. Nah, dari sini kan kita lihat di sini. Data dari sampel ada. Ini tadi N1 bukan R4 ini ya. Ini N1. Di mana N1 lebih kecil dari N2. Mana sampel kita. Nah, ini X tadi ya, N1. Tujuh dan 6 tadi ya. Jadi ada X, ada Y. Dari awal kita tentukan mana yang X, mana yang Y.
Jadi dari awal itu kita tentukan mana, ini kan dari soalnya dari awal kan X, ini sorry. Nah, ini X dan Y. Ini kalau parametrik, datanya kan kecil, jumlah N-nya kecil sekali. Jadi kalau parametrik kan minimal 30. Nah, kita tentukan mana yang X, mana yang Y. Dari kalau pertanyaannya itu dari soal kita mana yang X, mana yang Y. Biasanya dia sebagai pembanding. Ini kan ikut kelompok tani dan tidak ikut kelompok tani. Nah, pembandingnya ikut kelompok tani. Itulah yang X. Jadi X itu pembanding kalau mau lebih apanya supaya nanti jangan bingung. Kalau kita di sini juga X yang kita buat. Ini kan X yang dirumus ya. Jadi R itu perangkatnya pangkat dari X. Jadi ini 3, 4, 5 pangkat atau peringkat, sorry. Peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 dikurangi dengan rata-rata peringkatnya kan ini. Jadi ini R ini ada peringkatnya. Di sini rasanya ada dari keterangan rumus tadi ya. Nah ini. Ya, di ini ya. Ada. Supaya jangan bingung. Peringkat R1 adalah peringkat hasil pengamatan X yang ke I dalam sampel gabungan. Nah, tadi kalau pertanyaan Roria dari X kan dari mana? Tadi dari soal kan sudah dapat X ya. X dan Y. Sehingga langsung kita peringkat. Kalau mau filosofinya, X itu adalah dia yang pembanding. Dia yang ikut itu dibandingkan tidak ikut. Biasanya begitu kan? Kan X tadi kan yang ikut kelompok, yang Y-nya atau yang tidak ikut kelompok. Nah, di sini dirumuskan R1 adalah peringkat hasil pengamatan X yang ke I dalam sampel gabungan. Nah, ini sampel kita gabungan tadi. Nah, ini sampel gabungan. Peringkat gabungannya, ini X. Jadi ini kita urutkan dari kecil ke besar, tapi jangan lupa ini punyanya X atau punya Y. Nah, setelah itu kita buat peringkat dari kecil ke besar. R itu adalah peringkat X-nya. Jadi, oleh karena muncullah di sana nanti yang 3, bukan dari 1. Ini kan? Nah, 3, 4, 5, terus. Ini X semua, peringkat X semua ya. Dikurangi rata-rata peringkatnya. Rata-rata peringkat tahu tadi kan, N besar atau gabungan ditambah 1 dibagi 2. Baru nanti dikuadratkan selisihnya. Baru dapat M. Ini N ya, N kecil itu bukan N besar. Nah, ini akan dilihat di tabel ya. Ini sebenarnya kalau ketiknya ini supaya ini ya. Harusnya huruf kecil ini kan. Nah, sorry. Nah, harusnya ini huruf kecil ya. Nih ya, huruf kecil ya. M. Ini alfa kan, jadi hurufnya huruf kecil harusnya. Atau kita buat subscript-nya dia. Di sini kalau mau dikecilin misalnya pakai. Nah, gitu kecil kan. Sebenarnya, karena itu dia alfanya. Ini N. Oh, sorry. Ini N1. Ini N2. Jadi bukan N besar. Karena bicara sampel. Karena kita belajar statistika kan lambang untuk kalau N besar itu populasi, N kecil itu adalah sampel. Ini alfa per 2, alfa kita 5%, nggak dibagi 2 kan? Karena ujinya 2 arah ya. Bisa ya? Sorry ya, masih ada lagi bingung? Izin bertanya lagi Pak, pada uji main Whitney itu Pak? Uji? Slide 20 kalau nggak salah. Uji main Whitney? Iya Pak, pada slide 20. Slide 20 yang saya belakang. Ya, oke. Berarti slide 20 ya. Ini ya.
slide 23, Pak. Oh, 23. Oh, saya tambah kali itu ya. Ini 20 ya? 23 ini. Ini 20. 23, 21. Ini ya? Kalau di saya belum keluar, Pak. Oh, belum keluar. Sinyalnya enggak ini lagi. Ini? Iya, Pak. Kan tadi kata Bapak kalau misalnya ada nilai yang sama jumlahnya 3, bisa kita ambil dari nilai tengahnya. Misal 1, 2, 3 diambil 3. Nah, kan itu mempengaruhi jumlah S-nya kan, Pak? Nah, apakah tidak masalah jika jumlah S-nya itu berbeda? Kan kalau misalnya jumlah S-nya berbeda, bisa mempengaruhi kesimpulan. Gimana, Pak? Ya. Ini yang kita ambil S yang paling besar ya. Jadi S ini adalah yang paling besar. Kan ada 2 nih S nih ya. Yang kelompok Y dan kelompok X kan. Nah, tadi pertanyaan ya peringkat sama. Iya, Pak. Apa? Kan tadi yang ini kan yang diambil nilai 2 ditambah 2 tambah 2 dibagi 3 kan, Pak? Jadi sama dengan 2. Nah, kalau misalnya kita ambil nilai tengah, jadi 3. Berarti mempengaruhi nilai S-nya itu kan, Pak? Oh enggak, kalau nilai tengahnya bukan 3. Karena kan kita bicara peringkat toh. Kalau peringkat ini kan kita sembarang saja. Di sini misalnya peringkat 1, 2, 3. Ini peringkat angka yang sama, berarti kan peringkat 1 ditambah peringkat 2 ditambah peringkat 3 jadi 6 kan? Oh, iya, Pak. Ya, dibagi 3 karena ada 3 angka maka 2 kan? Nah, bisa ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Nggak apa-apa. Jangan-jangan temanmu nggak tahu dia. Adem-adem aja, adem-adem tahu-tahu nanti ujian bingung. Kita tadi 2 parameter ya. Oke. Uji mode, oke, what time is it? 9 minutes. Right. Oke, ini bisa ya. Uji sebenarnya parametrik ini non parametrik itu is very simple, sederhana perhitungannya ya. Cuman memang kalau kita kurang teliti ya kita salah karena menganggapnya enteng, kadang-kadang jadi salah dibandingkan non parametrik. Walaupun nanti di dalam SPSS ada pilihannya, tidak semua tapi non parametrik yang kita bahas itu ada. Nah, oke, kita lanjutkan yang Moses ya. Tadi udah mode untuk atau persamaan parameternya. Uji ini adalah merupakan uji lain selain uji mood tadi yang digunakan untuk melihat parameter penyebaran. Jadi ukuran penyebaran dia. Oke, ini asumsi yang dipakai, dia sampelnya diacak, ada X1, X2 juga, atau XY kita pakai, di mana N1 sama dengan lebih kecil dari N2, distribusi populasinya kontinu, dan independen dia. Rumusnya hampir sama, S, yang gunakan S juga, ada jumlah peringkat-peringkat yang diberikan untuk jumlah kuadrat sub sampel X. Nah, dia sudah dijelaskan X M1 itu jumlah subsampel X juga. Jadi X-nya yang pakai. Jadi dia yang pembanding itu. Rumusnya T, S. Jadi S itu adalah untuk X ya, sub. Ini dia menggunakan tau atau sigma ini karena dia anggap ini ukuran penyebaran. Ini simpangan baku sebenarnya kalau di parametrik ya. Kriteria di dalam hipotesisnya kapan kita tolak apa nol untuk uji 2 arah pon 1 arah. Mudah-mudahan Anda sudah paham uji 1 arah 2 arah itu mungkin minggu pertama perkenalan mata kuliah pengujian hipotesis itu sudah dijelaskan oleh karena kita punya modulnya yang pakai di uji 1 arah dan 2 arah ada jelas-jelaskan 2 arah atau karena detail ya di apa di referensi itu statistik itu teksnya detail ekor kiri kanan. Tapi kalau di arah ekor kiri ini namanya arah kiri arah kanan. Akan kita olah ini tetap menggunakan nanti
di kabelnya ya. Kadang punya tinggal ini sama kabel bahan baku dan atau kalau ada mau cari internet nanti coba buat buku kabel Daniel ala Ramadan. Saya belum coba biasanya lengkap sekarang kabel itu. Ada saja yang sudah memotong ini perlu ujinya. Gara-gara kita ini kita membagi matematik secara acak menjadi subsampel yang berkurang n. Singkirkan hasil matematik yang tersisa. Demikian juga yang y. Kan agar ukuran k namun tidak lebih dari 10 serta m dan m2 itu cukup besar. Nah, m itu subsampelnya ya. Nanti kita contoh. Menghitung jumlah kuadrat deviasi dari setiap pengamatan dalam subsampel tersebut. Ini ya, jumlah kuadrat deviasinya. Jadi sigma x yang itu tuh yang paling depan tuh x itu xi dikurang x rata-rata harusnya x bar di sini. Ya. Di sini juga y dikurangi y rata-rata. Jadi masing-masing dikurangi rata-ratanya itulah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat deviasinya ya, jumlah kuadrat y masing-masing pengamatan dikurang rata-ratanya dikuadratkan. Kalau tidak dikuadratkan nanti totalnya 0. Sudah saya bahas ya waktu kita belajar statistik umum. Terapkan uji min Whitney terhadap ukuran subsampel tersebut. Nah, contoh soal. Ini waktu kita ya. Dalam suatu studi ingin melihat tingkat keberhasilan usaha tani suatu penduduk pedesaan. Studi ini ingin melihat apakah pemberian bantuan berupa modal, uang tunai tidak akan berbeda dibandingkan dengan pemberian bantuan berupa barang modal. Jadi misalnya petani itu dibantu uang atau dia barang. Barang itu akan dikasih pupuk, kasih bibit misalnya. Tapi ada juga yang dikasih cash. Nah, kita mau melihat itu. Setelah 1 tahun diberikan bantuan, maka diambil sampel untuk memeriksa tingkat keberhasilan kedua jenis bantuan tersebut dengan mencatat pendapatan yang dibandingkan ya, ukuran keberhasilan. Nah, ini misalnya pendapatan petani per tahun yang dibantu dengan barang dalam bentuk jutaan rupiah, ini dalam bentuk barang, ini satuannya jutaan ya. Sedangkan pendapatan petani per tahun yang dibantu dengan modal. Jadi ini modal itu ada uang cash, yang Y, yang X itu dalam bentuk input produksi atau barang modal. Ini ya angka hipotetik, ini yang saya buat hipotetiknya. Bukan real dari hasil penelitian. Nah, jawabnya, lihat nanti pertanyaannya apa. Berarti kita mau lihat ada tidak perbedaan. Dia tidak satu arah. Jadi, dalam suatu studi ingin melihat tingkat keberhasilan. Studi ini ingin melihat apakah pemberian bantuan berupa modal tidak akan berbeda. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya tidak akan berbeda. Berarti dia uji 2 arah itu. Tapi apakah yang bantuan lebih berhasil atau lebih tinggi pendapatannya, maka uji 1 arah. Atau lebih rendah penghasilannya. Nah, itu uji 1 arah. Tapi kalau tidak akan berbeda, oh ini berarti bisa lebih besar, maka ujinya 2 arah. Nah, ujinya 2 arah kan? Kita tetap melambangkan dengan simpangan baku. Ini urutannya. Jadi sampai terakhir itu kita tetap 5 langkah dalam pengujian hipotesis. Hipotesis 0, alternatif, level of signifikannya, ya, terus daerah kritisnya kan di sini. Nanti baru kita cari hasil ujinya dan disimpulkan angka kelima. Nah, N1 tadi 25, N2 21. Pertama kita tentukan ukuran subsampel atau K. Misalnya untuk contoh kita tentukan ukurannya 4 saja anggotanya. Maka kalau dia 4, 25 dibagi 4 itu tidak habis kan? Boleh dibuang. Ya, 24 kan? Berarti 24 dibagi 4. Dia kalau dibagi 4 berarti dia ada 6. 6K. Oh ya, ini sudah ada dibuat 6K. Kalau 21 cuma dapat 5. Tapi ada yang sisa dibuang satu-satu di ujungnya. Terserah. Nah ini yang disebut dengan K-nya itu. Kita buat anggotanya 4-4. Jadi subsampelnya ini subsampelnya. Dan ini kita acak saja. Ini saya buat asalnya berurutan berdasarkan urutan datanya saja. Jadi data nomor 1 sampai 4 satu kelompok,
5 sampai 8 kelompok 2, 9 sampai 12 kelompok 3 dan selanjutnya sampai ke 24. Nah, yang kedua 5 hilang. Demikian juga yang Y tadi 1 sampai 4, 5 sampai 8 itu simpelnya seperti itu. Ini namanya subsampel tadi. Nah, kita cari rata-ratanya per masing-masing ini, nanti kita kurangkan atau jumlah kuadrat deviasinya tadi. Jadi 1,2, 0,2, 1,3, 0,2 itu kita cari rata-ratanya berapa. Nanti masing-masing pengamatan 1,2 dikurang rata-ratanya dikuadratkan, 0,2 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan, 1. Terus, maka inilah kita dapatkan jumlah kuadrat deviasi tadi. Nah, jumlah kuadrat deviasi ini kita urutkan dari yang kecil ke besar berdasarkan total gabungan. Ini kan jumlah kuadratnya semua nih. Nah, dari jumlah kuadrat ini kita urutkan dari kecil ke besar. Yang paling kecil ini yang ini 0,72, ini nomor 1. Nomor 2, oh di sini 0,78. Ini koma ya, bukan ribuan ini. Nomor 3, 1,1. Yang paling gede itu di 11, 278 nanti. Sorry, ya 278. Itu peringkatnya paling gede. Jadi kita berikan peringkat di jumlah kuadrat ini dari kecil ke besar dari peringkat gabungan. Maka yang dijumlahkan itu adalah peringkatnya. Jadi S itu adalah peringkatnya. Kalau yang X itu peringkatnya 41, yang Y peringkatnya 25. Dan dapatkan kita S, S-nya 41 berarti. X-nya berapa? Tadi kelompok sampelnya, M-nya ada 6 dan 5. Nah, ini kan S-nya 41, M-nya 6 tadi ya. Ini kurang, bukan sama dengan ini. M 1. Tambah ya, sorry. Ini tambah ini. Kok hilang dulu. Ini tambah ya, nanti diperbaiki. Kalau saya tidak tahu kalau di modulnya, saya kan share semua tuh modulnya juga ada dalam bentuk Word. Nah, ini tambah ya. Style, X. Ini tambah ya, bukannya sama dengan. Nah ya, sebenarnya maka kita dapatkan nanti 20 T-nya itu. Nah, baru kita bandingkan. Untuk M1 dan M2, nilai W alfa per 2, karena ujinya 2 arah, W alfa per 2 4, W 1 minus alfa per 2 itu, atau sama dengan M1 kali M2 dikurangi W alfa per 2 itu 26. Jadi kita dapatkan nilai bandingnya. Jadi dari perbandingan nilai W tabel dan itu dapat didapatkan bahwa 20 itu dia benar lebih kecil dari 26, tapi tidak lebih besar dari 4. Maka juga terima hal 0. Ya. Artinya di antara kedua kelompok petani tersebut tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam hal penyebaran pendapatannya. Jadi sebaran pendapatannya sama saja. Tidak ada yang timpang, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini kita belum pelajari. Silakan nanti Anda pelajari ya. Rangkaian Wolfowitz. Dan ada satu lagi kalau nggak salah. Kolmogorov-Smirnov. Sorry. Wolfowitz sama ya, Kolmogorov-Smirnov. Dua sampel lagi yang belum uji lagi kita. Jadi silakan dibaca di modul ada, di modulnya sudah saya share di awal ini. Nah, 2 lagi yaitu silakan Anda baca nanti. Ini kalau mau Smirnov ada yang satu sampel juga mirip juga begini kan. Dia pakai kumulatif. Oke. Waktu kita sudah habis ya. Mungkin kalian ada kuliah lagi. Nanti saya share saja PR-nya, tugasnya ya.
Tapi di modul rasanya ada tugas di situ ya, di modul ya. Kerjakan tugas di modul. Coba cek di modul itu. Modul 7. Sorry. Saya cek dulu modulnya. Saya sudah malam tadi sudah saya share. Nah, itu ada tugas ya di situ. Ada 5 soal latihan. Anda lihat di modul, ya. Nah, silakan kerjakan dengan kelompok ya. Kerjakan kelompok. Satu kelompok berlima ya, paling banyak berlima. Kerjakanlah berkelompok. Nah ini, kelihatan ya? Soal latihannya ada. Jadi setiap modul saya buat ada latihannya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti di